Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi 2 yang beranggotakan saya Vina Hoiratul Badiah NPM 2010103048, saya Regita Putri Nugroho NPM 20103049, Saya Muhammad Misbah Syakbani NPM 2010103039. Kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan berikut ini. 1. Apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? 2. Bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? 3. Adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? 4. Apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? 5. Bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memastikan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F dalam kurung K L kali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. L dinyatakan bahwa output total Y bergabung dengan modal K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog dengan kenaikan L atau jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L kali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N plus G. Rumus perubahan kesediaan model per pekerja dapat dilihat di dalam layar berikut ini. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan FK, output per pekerja efektif juga konstan. Namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja Y dibagi L sama dengan Y kali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y kali dalam kurung E kali L tumbuh pada tingkat N plus G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan menaikkan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jika kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah sebagai berikut. Yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK kurang D sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Berikut adalah tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi. Terdapat beberapa variabel yang disimbolkan dengan
yang sudah tampil di layar. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini, kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solo untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi juga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi, sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solo membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, atau yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari satu faktor-faktor produksi seperti kuantitas, modal fisik, dan human capital. Dua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilan secara optimal. Pertanyaan kunci dalam model Solo, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas yang menganalisis tingkat tabungan Amerika Serikat. Produk marginal modal neto dari depresiasi atau MPK-D membandingkannya dengan tingkat pertumbuhan output total atau N plus G. Dapat diingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MPK-D sama dengan N plus G. Perbedaan jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK-D lebih kecil dari N plus G. Namun jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK-D lebih besar dari N plus G. Produk marginal modal neto setelah depresiasi adalah MPK-D, sedangkan tingkat pertumbuhan output total adalah N plus G. Untuk membuat perbandingan ini, di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output atau N plus G dan produk marginal modal neto atau MPK-D. GDP Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut ini. 1. Persediaan modal sekitar 2,5 kali dari GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 Y. 2. Depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Dan yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1, dengan DK per K sama dengan 0,1 Y per 2,5 Y, menghasilkan D sama dengan 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal atau MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK kali K per K sama dengan 0,3 Y per 2,5 Y. Kemudian menghasilkan MPK 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto
MPK-D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian Amerika Serikat jauh di bawah dari tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih. Mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, terjadilah defisit anggaran. Namun, ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen atau yang berasal dari luar. Model dasar mulai dengan fungsi produksi sederhana, yaitu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solow. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan, seperti persamaan yang ada di layar. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi dan menghasilkan rumus yang terdapat pada layar. Persamaan di atas menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih dari D, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.